Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini adalah pertemuan keempat, di mana di dalam pertemuan keempat kita akan melakukan kajian terhadap agregasi data dengan menggunakan SAS, SAS system. Jadi di dalam sebenarnya di agregasi data ini tidak terkait langsung di dalam manajemen data, tetapi sewaktu-waktu misalkan kita melakukan pengumpulan data, kemudian dari pengumpulan data tersebut ada beberapa yang harus ada beberapa hal yang harus kita, atau di aplikasinya, aplikasi pengumpulan datanya itu tidak dilakukan secara untuk validasi, verifikasi tidak kurang bagus, ya, maka kita bisa melakukan dengan menggunakan teknik dari agregasi data ini. Jadi dalam agregasi data ini mungkin saja misalkan nilai-nilai yang dimasukkan ke dalam suatu aplikasi kita itu melebihi dari nilai yang seharusnya atau kurang dari nilai seharusnya. Nah itu jadi tidak secara langsung di konsepnya itu di dalam manajemen data ini kita bisa gunakan di agregasi data ini. Nah kegunaan dari agregasi data ini adalah memberikan deskripsi data. Jadi yang utama itu adalah kalau kita datanya sudah terkumpul, maka kita bisa mendapatkan deskripsi dari datanya. Kemudian juga, nah dalam tahapan manajemen data, ini melakukan identifikasi dari anomali data. Ya tadi misalkan ada beberapa, juga terkait ini juga dalam tahapan validasi dan verifikasi data. Jadi dalam hal ini misalkan ada beberapa hal yang data-data yang tidak terverifikasi, tidak tervalidasi dengan aplikasi. Jadi aplikasi hanya menerima data saja. Nah, kemudian sewaktu dilakukan dengan menggunakan agregasi data ini, baru kita bisa melihat apakah data kita sudah sesuai atau tidak. Nah, di SAS untuk melakukan agregasi data ini, salah satunya itu adalah dengan menggunakan sebuah prosedur tabulet, proc tabulet. Dalam proc tabulet ini intinya sebenarnya proc tabulet ini membuat tabel, ya, menampilkan tabel dalam bentuk atau menampilkan statistik deskriptif dalam bentuk tabel. Jadi membuat tabel. Nah, sintaknya di proc tabulet ini ada proc tabulet, kemudian di dalam proc tabuletnya ada beberapa opsi, ada beberapa pilihan. Pilihannya tentunya yang utama itu adalah datanya yang mana yang akan digunakan, kemudian ada opsi-opsi yang lainnya. Kemudian di bawah tabulet, di bawah proc tabulet, ada beberapa statement. Yang pertama adalah statement class, kemudian ada statement var, ada statement table. Jadi ada tiga statement utama di dalam proc tabulet, ada class, ada var, ada table. Statement class atau statement var ini tergantung dari variabel yang digunakan. Kalau class berarti variabel-variabel yang merupakan variabel klasifikasi atau variabel kategori yang akan dikategorikan. Kalau statement var, variabelnya itu adalah variabel numerik. Jadi yang membedakan antara variabel class dengan statement class dengan statement var itu adalah variabel yang digunakan variabel apa? Apakah variabel kategorik atau variabel numerik? Kalau kategorik berarti kita simpan di statement class. Kalau variabelnya numerik dan akan dihitung secara numerik, maka kita simpan di variabel di statement var. Nah, kemudian untuk membuat tabelnya, mengagregasi datanya, kita bisa gunakan statement table. Statement table ini di dalam proc tabulet bisa lebih dari satu. Bisa kita tuliskan beberapa table di dalam satu proc tabulet. Nah, tapi harus hati-hati. Kalau kita
tabelnya ada lebih dari satu, itu harus hati-hati. Mungkin saja ntar di apa namanya, di variabel yang ada di statement di statement class, kalau dia missing value itu akan dihapus barisnya, dihitungnya akan terhapus. Jadi yang harusnya datanya kita sebanyak 1000 katakanlah, tapi karena banyak yang bolong-bolong sehingga di tabelnya terhitungnya hanya sebagian saja yang lengkap datanya. Nah, dan di setiap statement tadi, class, var, dan table ini juga memiliki beberapa opsi. Nah, selain dari 3 statement yang ada di portability, juga ada beberapa statement lain yang mungkin statement umum, ya seperti by, kemudian apa namanya, ntar akan kita bicara format dan sebagainya, kita bisa masukkan juga di dalam portability. Tapi yang utama itu adalah ada 3 statement. Nah, di statement di prosedur tabulate tadi di sintaknya ada beberapa opsi. Opsi pertama tentunya yang penting itu adalah data. Data gugus data SAS mana yang mau kita gunakan untuk menghitung agregasi datanya. Kemudian opsi kedua itu adalah out. Jadi portability ini selain dia menampilkan tabel hasil agregasi, juga bisa membuat gugus data baru hasil perhitungannya. Dan disimpannya itu di opsi out. Jadi kalau kita membuat tabulate, datanya apa, kemudian hasil dari tabulate-nya, tabel tadi, tapi tentunya akan tidak disimpan dalam bentuk tabel, tetapi di formatnya akan disusun tertentu, itu disimpan di dalam statement out. Nah, di statement out ini. Kemudian ada statement-statement yang mungkin umum, ya ada format, form char, kemudian no save, order, dan sebagainya. Nah, kemudian mungkin yang penting lagi ada missing. Ntar missing juga selain di opsi di portability juga ada di opsi yang table. Di missing ini tadi kalau misalkan kita menspesifikasikan variabel-variabel kelas, kategori, dan ada yang missing value, maka SAS akan mengeliminir atau menghapus baris yang memiliki missing value itu. Jadi perhitungannya ntar jadi datanya berkurang. Nah, kalau kita ingin melakukan treatment yang missing value tadi itu harus dihitung sebagai observasi, maka kita harus tuliskan opsi missing di dalam portability, atau ntar di statement berikutnya ada, selain dari sini juga ada. Kemudian di dalam portability tadi ada 2 statement, var dan class. Var ini tadi untuk variabel numerik yang akan dihitung secara numerik, menghitung rata-rata, menghitung standar deviasi, menghitung nilai T, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan numerik. Maka variabel ini kita bisa tuliskan di dalam statement var. Tapi kalau var-nya ini akan dijadikan sebagai kategorik, maka kita simpan di statement class. Yaitu. Jadi yang numerik itu bisa jadi var, bisa juga di class, tergantung dari tujuannya. Nah, di dalam statement var terdapat beberapa opsi. Ada 2 opsi sebenarnya. Pertama itu adalah style, dan yang kedua wedge. Wedge ini digunakan apabila datanya kita simpan dengan variabel pembobot. Variabel pembobot itu jumlah, biasanya frekuensi. Jadi tertulisnya 1 baris, tapi kalau 1 baris itu ada pembobotnya, frekuensi, maka sebenarnya dia, kalau frekuensinya menunjukkan 7 misalkan, berarti dia ada sebenarnya aslinya 7 baris. Nah, kalau ada seperti itu, maka yang frekuensi tadi disimpan di dalam opsi wedge. Kemudian, di statement var dan class, ini minimal salah satu ada. Jadi portability, kemudian minimal var atau class, atau dua-duanya, ya, tergantung variabel yang digunakan. Jadi minimal harus ada salah satunya, var atau class. Nah, kemudian opsi
berikutnya yang harus ada itu adalah table. Bukan opsi. Statement yang harus ada berikutnya itu adalah table. Di dalam statement table ini ada beberapa opsi. Pertama itu adalah box. Box ini untuk menuliskan, sebenarnya ntar berguna di dalam tabel 2 dimensi ya, atau minimal 2 dimensi. Kalau 1 dimensi nggak terlalu terlihat. Tapi yang kalau 2 dimensi, box ini ntar akan dituliskan di ujung paling kiri atas. Jadi sebuah teks yang kita tuliskan box sama dengan kutip 2, apa tulisannya itu akan disimpan di dalam kotak paling kiri atas. Kemudian yang di table ini mungkin nggak terlalu banyak yang mungkin yang sering digunakan itu adalah box. Kalau yang lain tidak terlalu penting, ya, tidak terlalu, ya secara khusus itu tidak terlalu penting. Yang penting itu adalah mungkin box, atau mungkin juga jarang kita gunakan opsi yang ada di dalam statement tabel ini. Nah, di tabel di dalam Proctabulet ini kita bisa nyatakan dalam 3 bentuk. Bentuk pertama itu adalah tabel 1 dimensi, yang kedua tabel 2 dimensi, yang ketiga tabel 3 dimensi. Disebutnya adalah seperti itu, ada 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Nah, di dalam tabel 1, tapi jangan berpikiran 1 dimensi itu seperti apa. Nah, 2 dimensi gimana, 3 dimensi gimana gitu ya. Hanya namanya aja, 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Kayak kalau kita lihat itu semuanya ya sebenarnya dinyatakan dalam bentuk tabel. Nah, hanya di sini yang dimaksud dengan tabel 1 dimensi itu adalah tabel yang hanya ada kolom. Jadi tidak dinyatakan dalam tabulasi silang. Jadi hanya tabelnya 1 kolom aja. Umumnya adalah mengagregasi keseluruhan data. Jadi contoh di sini, Proctabulet data, kita gunakan data, gugus data SAS. Kemudian misalkan kita memiliki satu variabel namanya income, dan income ini tentunya adalah variabel numerik, maka kita simpan di dalam statement var. Var income, kalau ada 2 variabel, ya tulis saja var income, kemudian spasi apa variabel yang kedua, dan seterusnya. Nah, kemudian statement yang wajib ada lagi adalah table, kemudian table income. Nah, jadi hasilnya adalah mengagregasi keseluruhan data dengan 1 nilai. Defaultnya kalau yang digunakan itu adalah numerik dan di statement var itu adalah jumlah atau sum, statistiknya namanya sum, ya, jumlah. Jadi contoh di sini akan ditampilkan di outputnya SAS itu adalah income, sum, kemudian nilainya, jumlahnya. Jadi income itu adalah nama variabelnya, sum itu adalah statistiknya, kemudian di sini 1.563.354 itu adalah jumlah dari income-nya, dari keseluruhan data atau agregasi dari datanya. Nah, ada beberapa statistik yang kita bisa gunakan di dalam menghitung variabel numerik ini. Di layar ada di sini call PCTN, berarti yang ada PCTN atau PCT itu adalah persentase. Jadi ini biasanya berhubungan dengan yang bukan var ya, tapi kelas, dari statement kelas. Call PCTN, PCT sum, call PCT sum, raw PCTN, raw PCT sum, itu adalah berhubungan dengan persentase. Kemudian ada max untuk menghitung nilai maksimum, min, rata-rata, minimum, standar deviasi bisa dituliskan STD def atau STD saja. Kemudian N, STDR, standar error, NMIS itu menghitung berapa banyaknya yang missing value. Kemudian sum, var, ragam, gitu. Kemudian median, ada P1,
P90, P95, P5, P10, P99, Q1, Q3, median gitu. Ini berhubungan dengan persentil kuantil atau persentil. Kemudian juga bisa menghitung prob T dan T, nilai T-nya atau probability-nya, nilai P-nya. Ini statistik yang bisa digunakan untuk mengganti nilai defaultnya. Defaultnya kan tadi sum. Kalau variabelnya numerik itu dia ininya sum, defaultnya sum. Kalau kita ingin ganti dengan rata-rata dan jumlah, maka kita menuliskannya seperti ini. Proctabulate var income. Nah, di tabel income, kemudian kalau dia akan dijadikan satu kolom, N dan min-nya di bawah income, maka kita gunakan tanda asterik, bintang. Jadi income bintang dalam kurung N min, berarti income paling atas, kemudian di bawah income dibagi 2, ada N, ada min. Ini bisa aja tulis income bintang N, income bintang min. Perbedaannya kalau kita tuliskan table income bintang N, spasi income bintang min, itu ntar di sini akan di income-nya dibagi 2. Jadi di sini income N, di sini income min. Itu perbedaannya. Kalau kita ingin buatkan tabelnya seperti ini, ya kita gunakan kurung tanda kurung. Jadi ini masih satu dimensi, artinya agregasi hanya di satu kolom. Jadi kita berbicara variabel-variabelnya disimpan itu dalam satu kolom. Nah, biasanya kalau kita ingin membuat 2 dimensi, entar kita gunakan statement yang lain, statement class biasanya. Tapi ini masih kita bicarakan tentang tabel 1 dimensi. Ya. Nah, perbedaan kelas dengan var tadi, kalau di kelas itu mendeskripsikan datanya atau variabelnya kategorik, kalau di var menyatakan variabelnya adalah numerik. Nah, di statement class ini opsinya lebih banyak dibanding di dalam statement var. Kalau di dalam statement var, karena dia numerik, pasti dia terurut. Jelas ya. Nah, kalau di dalam statement class, dia akan terurut juga berdasarkan alfabet. Nah, urutannya di sini bisa secara ascending atau secara descending. Defaultnya itu adalah ascending. Jadi kalau kita mendefinisikan variabel kelasnya, ya kita bisa, dan ingin terurutnya bukan secara ascending, kita bisa ganti dengan descending. Caranya kelas, nama variabelnya, nama variabel, kemudian garis miring, descending. Nah, kemudian yang opsi kedua juga yang mungkin berguna, sama dengan di opsinya proctabulate, yaitu opsi missing. Jadi di kelas ini, hati-hati di dalam melakukan penggunaan statement class, jika datanya memiliki missing value, ada bolong-bolong, maka kalau tanpa opsi missing, yang bolong-bolong itu barisnya akan dihapus. Jadi observasinya tidak dihitung sebagai data. Jadi kalau kita memiliki ada 1000 data, kemudian dari 1000 data itu 300 misalkan atau 500-nya bolong-bolong, ya tidak lengkap datanya, dan kita dituliskan variabelnya di dalam statement class, maka 300 atau 500 data tadi itu tidak dihitung. Jadi data kita seolah-olah hanya ada 500. Nah, kalau kita ingin menghitung lengkap, jadi yang missing itu dianggap sebagai missing, maka kita tambahkan opsi missing. Jadi garis miring missing di dalam opsi dari class statement-nya. Di yang lainnya mungkin nggak terlalu nggak terlalu banyak digunakan. Hanya menggunakan mungkin yang descending dengan missing. Kalau yang MLF kemudian juga order itu jarang kita gunakan. Nah, sebagai ilustrasi, dalam ini masih bicara tentang tabel 1 dimensi. Di tabel 1 dimensi ini, kita ingin menggabungkan, boleh kali ada kelas, ada var. Minimal harus ada salah satu, kelas atau var. Jadi kelas gender, var income,
Jadi income itu adalah numerik, gender ini adalah kategorik, ada female, ada male di datanya. Kemudian perhatikan, lihat di dalam statement tabel income bintang tanda kurung n min, berarti income ini akan menjadi satu kolom. Jadi di sini income bintang n kali min spasi, ya, berarti ini akan menjadi satu kolom. Kemudian satu kolom income ini dibagi dua statistiknya n dan min, jadi n dan min. Kemudian perhatikan baris setelah spasi ada income bintang min bintang gender. Income bintang min berarti ini adalah rata-rata. Jadi income bintang min, kemudian gender bintang gender. Nah, gender karena dia di dalam statement class, berarti dia akan dibagi sesuai dengan banyaknya kategori di dalam gender ini. Jadi di sini ada female dan male. Jadi untuk income, rata-rata income untuk gendernya female ada 52.000,69, untuk male 52,238,79. Ini masih bicara satu dimensi. Nah, sekarang kalau yang dua dimensi bagaimana? Kalau dua dimensi berarti data kita itu seperti tertulisnya seperti tabulasi silang. Ya, memang tabulasi silang itu dua dimensi. Jadi tidak hanya kalau satu dimensi ya kita hanya bicara di satu kolom, ya, kolom di sini. Kita tidak melihat dari sisi baris. Nah, kalau kita ingin membuat tabel dua dimensi, berarti selain ada ada kolom, juga ada baris. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah tanda koma di sini di dalam statement tabel. Jadi kelas gender income ini sama seperti di sini, kelas gender income. Kalau di sini itu dalam satu dimensi, kalau ini dua dimensi, income bintang n min, dan dia diletakkan sebelum koma. Berarti dia akan ada di kolom pertama. Di kolom pertama, kemudian koma gender. Gender ini kategori. Ya, berarti ada female, ada male. Secara otomatis. Ini akan kalau ada tiga kategori ya berarti akan ada 3 di sini. Nah, income n dan min. Jadi menghitung n dan min untuk gendernya female atau male. Jadi n female ada 16, n male ada 14, min untuk female 52.000, min untuk male 52.238.000. 52.238,79. Jadi ini kita bisa balik juga kalau kita ingin gendernya ada di sebelah kolom pertama, maka kita bisa tukar. Jadi di sini tabelnya gender, berarti gender ini akan ada female dan male. Ya. Kemudian income, misalkan n, min, dan max, ya kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi income bintang, berarti ini satu kolom, ada dalam satu kolomnya dibagi lagi menjadi 3, ada n, ada min, ada max. N, min, dan max. Nah, di SAS, untuk tabel ini, kolom baris di kolom pertama, baris kedua di kolom pertama itu adalah nama variabelnya. Ya, dalam hal ini gender. Dalam gender, kemudian female. Nah, baris berikutnya female male ini menunjukkan adalah dari gender. Nah, ntar kita bisa gunakan gender ini bisa dihapus atau kita pindahkan di sini. Nah, kalau kita ingin memindahkan gender itu di kotak di sini, pojok kiri atas, maka kita gunakan box tadi ya. Jadi kalau kita kembali ke statement tabel di sini, opsi tabel itu ada box. Box sama dengan kutip 2 gender, berarti ntar di sini akan dituliskan gender, dan ini kita bisa hapus ntar. Nah, cara lain misalkan proc tabulate table gender bintang. Kalau ini kan bintang
statistiknya melekatnya di kolom income. Kalau kita ingin melekatnya di kolom gender, maka ya kita masukkan ke dalam kolom gender. Jadi gender, bintang, N, min, max, berarti untuk setiap gender, ntar itu akan female akan ada N, ada min, ada max, male juga ada N, ada min, ada max, kemudian di kolomnya itu ada income. Jadi meletakkan dari variabel dan statistiknya itu akan mengatur bagaimana kita menampilkannya di dalam suatu tabel. Nah, kadang-kadang kita inginkan kalau ini mengambil statistiknya secara langsung dari data, tapi kadang-kadang kita juga ingin menghitung totalnya. Nah, kalau kita ingin menghitung totalnya, maka ada beberapa statistik yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah all. Jadi menghitung total dan subtotal, pokoknya untuk menjumlahkan nilai-nilai dari variabel tadi, kita bisa gunakan kata kunci all. Contoh di sini misalkan ini hanya ada, kalau kita hanya menggunakan statement class, maka defaultnya itu adalah N. Di sini contohnya adalah, kalau ini tanpa bintang N pun sebenarnya ini intar N, jumlah banyaknya data. Class gender full time edux, jadi ada 3 variabel. Kemudian tabel full time bintang gender, berarti di sini full time, kemudian full time ini ada 2 kategori, ada full time, ada part time. Ya, nilainya ada full time, ada part time. Kemudian gender ada 2 nilai juga, ada female dan male. Maka di sini full time ada full time dan part time. Gender ada female, ada male. Dan ini melekat di satu kolom di kolom pertama gitu ya. Kemudian kita bisa tambahkan all. Kita ingin gunakan menghitung semuanya. Jadi kata kunci all ini adalah total. Jadi kita menghitung jumlah dari setiap kolom secara baris. Secara baris kita hitung dapatlah seperti ini. Jadi all. Jadi eduk ini ada 4 edukasi ada 4. Di data ini ada 4 kategori, ada high school, ada bachelor, ada master, ada doktorat. Ada SMA, ada S1, S2 dan S3. Nah, kita all ini bisa diletakkan di mana saja. Jadi dia seperti variabel dan seperti statistik. Jadi di sini dalam kurung full time all berarti ada full time all, berarti kan full time-nya ini ada 2 tadi, ada full time, ada part time, ditambah all, jadi full time, part time, ada all, bintang gender, jadi setiap ini, jadi full time dengan gender, full time female male, part time female male, kemudian all juga female male, kemudian ada all lagi di luar, berarti ini total generalnya. Kalau di sini total untuk setiap gendernya. Jadi ya kita tinggal mencoba-coba aja. Kalau misalkan tidak sesuai ya kita tinggal letakkan all ini di mana saja. Bisa di dalam kolom, bisa dalam baris dan seterusnya. Nah, kadang-kadang kalau kita gunakan nama variabel, apalagi kalau versi SAS-nya mungkin versi 6 gitu, di mana variabel itu hanya dibatasi oleh 6 karakter. Padahal kita mungkin di dalam menyusun tabelnya inginnya jelas, maka kita bisa ganti nama variabel, nama statistik, atau nama all tadi, itu dengan kata-kata kita. Contoh di sini, caranya adalah dengan menggunakan setiap statistiknya atau variabelnya, itu dengan nambahkan sama dengan katanya. Contoh di sini gender, ingin tulis gender, all ditulis total, full time, variabelnya full time, dituliskan employment status, kemudian min, ya tulis min, ya kita bisa ganti seperti ini. Jadi
Gender sama dengan gender berarti label yang tadinya gender di sini gender, maka dituliskan gender ini sama ya. Tapi yang all, yang tadinya di sini all, kalau kita ingin jangan total, misalkan ini subtotal, di sini yang ini subtotal, yang ini total, maka di sini all sama dengan subtotal. Yang di sini all sama dengan total. Maka akan diganti dengan tulisan itu. Jadi di sini all total full time employment status. Jadi hasilnya ini harus yang kalau tadi kan di sebelumnya ini full time nama variabelnya, karena diganti dengan employment status, ada full time ada part time. Income tidak diganti, min diganti dengan M-nya besar gitu ya. Kita bisa ganti seperti ini. Atau ya ini dengan cara yang sama gitu ya. Bisa dituliskan di dalam setiap nama variabelnya, atau juga bisa dituliskan dalam label dan key label. Kalau variabel kita ganti di label dengan menggunakan statement label. Kalau kata kuncinya kita gunakan key label, min all total. Nah, kalau di sini ingin dihilangkan, ya sebenarnya sama seperti label, hanya dia dikosongkan. Contoh di sini saya tidak mau menuliskan gender variabel. Kalau di sini kan gender ada tulisannya variabelnya gender. Saya tidak mau ada gender ini. Maka kita bisa gantikan gender diisi dengan blank. Jadi kalau kita ingin menghapus baik variabel, baik kata kunci, maka kita bisa ganti labelnya dengan kosong. Ya, label kosong. Gender sama dengan blank, min sama dengan blank, berarti di sini ntar yang baris atau kolom untuk tulisan income, gender dan min itu akan dihapus. Jadi di sini tidak akan ada ketemu kita min. Harusnya kan di sini ada income, di sini ntar ada min, dan min di sini ya, di setiap kolom. Nah ini karena minnya diblankkan, dikosongkan, maka ini tidak ada, baris tersebut tidak ada. Kemudian gender juga di sini full time kan, kalau sebelumnya full time gender, di bawah full time itu ada gender, ada female, male. Di sini juga part time, gender, female, male. Nah, kalau kita ingin menghapus nama variabel gendernya, maka kita gunakan gender sama dengan blank. Nah, ini yang 2 dimensi. Kemudian yang terakhir itu adalah yang tabel 3 dimensi. Tabel 3 dimensi ini jangan dibayangkan dalam bentuk 3 dimensi yang benar-benar 3 dimensi ya. Tapi sebenarnya 3 dimensi ini hanya membagi tabel 2 dimensi yang dinyatakan dalam beberapa halaman. Jadi halaman pertama itu tabel 2 dimensi, halaman kedua tabel 2 dimensi, halaman ketiga tabel 2 dimensi. Ya sebenarnya tabel 3 dimensi ini jarang digunakan, bisa saja kita gunakan statement by. Tapi kalau statement by maka datanya harus dalam keadaan terurut. Jadinya di sini kita bisa gunakan kita ingin membagi data kelas ini, kan tadi sebenarnya eduknya itu ada 4. Ada SMA, ada bachelor, S1, master, S2 dan doktorat S3. Ada 4. Nah, kalau kita ingin membuat tabelnya terpisah untuk yang SMA, S1, S2, dan S3, maka kita bisa ganti atau kita buat dalam bentuk 3 dimensi. Jadi ini 2 dimensinya, dan ini sebenarnya ada 4 ya, ini hanya ditampilkan yang pertama dan yang terakhir aja. Education High School dan Education Doctorate. Yang bachelor sama masternya ini karena layarnya enggak, ya bisa aja layarnya saya buang, di layarnya saya buang. Nah, di sini box, tadi penggunaan box seperti ini, bisa aja box sama dengan, kalau ini karena 3 dimensi, maka kita bisa gunakan ada kata, ada nilai khusus. Ya. Nilai khususnya adalah underscore page underscore. Underscore page underscore itu ntar ada tulisan nama variabelnya, kemudian dengan
nilainya, kategorinya. Di sini yang dijadikan 3 dimensinya adalah education. Jadi eduk sama dengan education, jadi ntar education, ada high school, ada bachelor, ada master, ada doktorat. Jadi ada 4 tabel yang seperti ini bentuknya adalah 2 dimensi. Jadi untuk tabel 3 dimensi ini sebenarnya masih 2 dimensi, hanya dikelompokkan lagi ke dalam satu variabel. Jadi yang tadi 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, itu yang sudah kita bahas. Nah, selanjutnya ada kalau kita gunakan tabulet ini dan datanya itu adalah dari statement class kategori, maka umumnya adalah kita menghitung jumlah tadi kan, defaultnya adalah jumlah. Nah, kalau kita ingin menghitung persentasenya, ada kata kuncinya adalah PCT, ya PCTN, persentase. PCTN, row PCTN, dan call PCTN umumnya. Nah, jadi di sini kalau PCTN berarti dia pembaginya adalah jumlah keseluruhan. Kalau row PCTN berarti pembaginya untuk setiap baris. Kalau call PCTN berarti pembaginya adalah setiap kolom. Jadi di sini contoh misalkan ada data lain, kelas etik dan education, ada etiknya, ada ASEAN, American, Hispanic, kemudian lain-lain gitu ya. Kemudian edukasinya ada high school, bachelor, master, doktorat. Dan yang kita hitung itu bukan jumlahnya, tetapi persentasenya, dan persentase terhadap totalnya, berarti kita gunakan PCTN. Kalau tanpa bintang PCTN hanya tabel etik, eduk, berarti di sini adalah sum. Bukan sum, count, ya, N, menghitung banyaknya data. Nah, ini kalau row PCTN berarti dia menghitungnya berdasarkan baris. Jadi totalnya terhadap total baris. Kalau call PCN ya berarti terhadap kolom. Nah, hati-hati tadi kalau kita di dalam data kita memiliki missing value. Kalau kita di dalam menyatakan statement class, defaultnya adalah dia akan menghapus data yang memiliki atau baris yang memiliki missing value. Jadi sewaktu dihitung persentasenya atau N-nya, ya yang dihitung adalah yang lengkap. Contoh di sini Proctable data di kelasnya gender dan etnik, ada 2 variabel yang digunakan. Maka kalau tanpa opsi missing, maka gender etnik ini harus lengkap. Kalau ada yang bolong-bolong berarti barisnya akan dihapus, tidak lengkap. Nah, kalau yang bolong-bolong tersebut ingin dihitung juga sebagai data, ntar and miss, maka kita tambahkan opsi garis miring missing. Ini bisa diletakkan di dalam statement class atau di dalam Proctable missing ini ya tadi. Oke, ini mungkin yang materi kita hari ini. Saya buka untuk yang akan bertanya. Nur Hasanah izin bertanya, Pak. Ya, silakan Nur Hasanah. Terima kasih Pak tadi penjelasannya. Ada beberapa hal, tapi ini yang pertama dulu terkait dengan kita bekerja dengan beragam format data eksternal, baik itu Excel, CSV, TXT, DBF atau DTA misalnya kan. Nah kan agar struktur dan isian data dari sumber eksternal itu sesuai ketika kita impor ke SAS supaya tidak ada perubahan gitu kan. Sebaiknya bagaimana Pak? Karena misalnya kita menggunakan proc impor kemarin pengalamannya ternyata ada isian data yang tidak lengkap atau terpotong gitu kan. Yeah. Sedangkan kalau kita menggunakan data step itu panjang karena kita harus setting formatnya. Nah itu. Terus untuk yang pertanyaan kedua terkait dengan data penangkapan ikan yang kemarin, bagaimana sebenarnya kita melihat kewajaran dari isian data? Gimana misalnya, yang kedua? Sebentar. Kecepatan yang kedua terkait dengan data penangkapan ikan yang kemarin,
bagaimana kita melihat kewajaran isian data. Misalnya ketika kita melihat data perbekalan, misalnya V1, di situ kan ada data yang berisi 0 dan ada juga berisi missing value. Ini kan biasanya di dalam aplikasi itu angka 0 biasanya dihitung sebagai observasi, sehingga misalnya ketika kita menghitung nilai rataan akan diperhitungkan juga sebagai pembagi. Nah, jadi ada bingung kenapa ada 0, kenapa ada missing gitu kan. Itu sih Pak, itu dulu sementara Pak, masa pertanyaan awalnya. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Yang pertama tadi adalah bagaimana kita mengekspor. Ya. Memang untuk mengekspor data ini, impor maaf Pak. Ya, mengimpor dan mengekspor lah. Ya. Di apa namanya impor ekspor ini memang harus hati-hati antar aplikasi, karena kalau kita tadi bicara di Excel, gitu ya. Excel itu dia setiap sel itu dia berdiri sendiri. Maka yang paling relevan di dalam Excel itu kita harus menjadikan Excel worksheet-nya itu sebagai database. Jadi di Excel itu ada fasilitas untuk menjadikan setiap worksheet-nya itu sebagai database, sebagai tabel, seperti database. Saya lupa ada di menu data kemungkinan sih, seingat saya. Tapi ada fasilitas di Excel itu untuk membuat data worksheet-nya itu sebagai tabel. Nah, kalau kita bicara tabel berarti satu kolom itu formatnya sama. Nah, kalau Excel itu sendiri kan setiap sel itu berbeda-beda. Dengan kiri kanannya aja bisa berbeda gitu. Padahal kalau kita bicara akan kita ekspor dari Excel ekspor ke aplikasi yang lain, misalkan ke SAS tadi, datanya satu kolom itu harus sama. Nah, jadi langkah yang mungkin itu pertama adalah menjadikan worksheet-nya di Excel itu sebagai database. Ada fasilitas, saya lupa ini caranya. Kemudian cara kedua itu adalah di dalam Excel, jadikan baris pertama itu sesuai dengan data yang seharusnya. Jadi artinya apa? Artinya kalau di dalam baris pertama biasanya nama variabel ya. Di baris pertama observasi maksudnya, di baris pertama observasi itu atau baris kedua kalau di Excel itu harus sesuai dengan datanya. Jadi kalau formatnya teks, maka ya gunakan teks. Kalau formatnya angka, ya gunakan angka. Jadi kita harus memformat dulu baris pertama. Jadi kalau ada missing value, jangan diletakkan di baris pertama. Karena missing value kalau diletakkan di baris pertama di Excel, maka dia akan dikonversi ntar sewaktu diekspor atau diimpor ke aplikasi lain, dia akan dijadikan sebagai teks. Padahal mungkin itu maksudnya adalah numerik. Itu cara kedua. Kemudian cara ketiga, kalau kita bicara dengan SAS kita bisa sebenarnya membuat dulu gugus data SAS yang kosong, yang sesuai. Ya. Jadi dari Excel itu tidak langsung diimpor atau tidak diekspor langsung ke SAS, bisa langsung dibaca dari Excel, langsung digunakan, tidak. Tetapi dari SAS itu kita buat formatnya, kerangkanya. Jadi nama variabelnya sudah kita siapkan di SAS, termasuk formatnya, tapi tidak ada baris, tidak ada isi. Nah, isinya ntar diambil dari Excel. Itu cara ketiga. Sebenarnya cara-cara lain juga banyak ya. Tapi itu mungkin yang utama. Atau mungkin kalau sayangnya mungkin di Excel versi baru ini tidak ada fasilitas untuk ke DBF. Ya. Kalau mau ya kita gunakan aplikasi lain seperti LibreOffice atau yang free, yang free itu kita panggil Excel-nya, kemudian di Excel-nya kita jadikan sebagai DBF, the best tree, kemudian kita lihat lagi apakah benar atau tidak. Nah, kalau sudah the best tree dipanggil dari aplikasi apapun, itu pasti benar. Gitu ya. Itu yang jawaban pertama. Kemudian jawaban kedua terkait dengan data ikan
apa namanya yang ikan tadi yang kita gunakan memang perbekalan V1 sampai dengan V10 ini tidak serta merta semua kapal pasti menggunakan. Artinya ada kapal yang hanya membawa P1, P3 dan P5 misalkan. Lainnya tidak digunakan. Sehingga ada yang menuliskan untuk perbekalan lainnya dengan nilai 0, ada yang missing value tidak diisi. Nah, berarti kita dalam hal ini kita harus memahami data ini 0 di sana menunjukkan apa. Kalau 0 itu berarti tidak membawa perbekalan tersebut. Kalau 0 kan pasti 0 mutlak di situ, karena P1 sampai P10 di data ikan ini itu adalah apa namanya perbekalan yang dikonversi ke rupiah. Jadi P1 itu misalkan bawa bensin gitu, tidak berapa liternya, tetapi dikonversi berapa rupiah yang digunakan. Jadi P1 P10 itu satuannya adalah rupiah semua. Nah, kalau ada yang nilai 0, ini artinya sama dengan yang missing value. Jadi memang harus dalam konsep ini, untuk yang pertanyaan kedua ini memang harus tahu datanya. Kapan missing value itu adalah memang missing value, kapan dia 0 gitu. Nah, dalam kasus yang ini 0 itu sebenarnya missing value. Bukan 0. Yang missing value itu sebenarnya itu yang 0. Jadi karena nggak bawa. Kalau nggak bawa kan berarti dia 0. Jadi ada missing value yang kita harus transformasi menjadi 0. Ada juga kebalikan, yang 0 harus ditransformasi ke missing value. Kalau untuk memudahkan dalam hal data kita yang saat ini adalah kita mengkonversi yang missing value itu menjadi 0. Kalau dalam formatnya tabel, ntar kita bicarakan di sesi terakhir, itu bagaimana kita mentransformasi dari yang sebelumnya formatnya long menjadi formatnya wide, atau yang datanya wide atau menjadi kolom. Nah, kalau formatnya itu adalah wide, maka kita harus mengganti nilai missingnya di sini menjadi 0. Tapi sewaktu kita akan transformasi ke bentuk normal, ini akan lebih efisien kalau yang 0 itu dijadikan missing. Ya, memang agak susah untuk hal ini. Intinya adalah untuk menentukan dia sebagai missing atau bukan, kita harus pahami dulu ini datanya apa. Dalam konteks kita tahu format datanya seperti apa, maka kita bisa transformasi. Dalam hal ini V1, V10 ini, kalau kita ingin jadikan dalam bentuk format long atau format bentuk normal, maka akan lebih baik yang 0 itu kita transformasi menjadi missing. Tapi sewaktu kita transformasi menjadi format wide, maka yang P1 V10 ini yang tadinya missing kita akan transformasi ke 0. Ya, mungkin ntar itu akan kita bicarakan di sesi terakhir ya untuk konversi ini. Tapi untuk saat ini mungkin ya yang perlu diketahui itu saja. Oke, masih ada Nur Hasanah? Itu dulu Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Yang lain ada yang mau bertanya? Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya, saya cuma mau tanya aja. Kan di sini tadi kalau misalkan kayak total atau penjumlahan itu kita pakai all ya. Terus kalau misalkan persentase pakai PCTN gitu. Kalau misalkan kita nggak mau gunakan variabelnya tadi kan bisa dihilangkan saja. Cuman jadinya hilang. Tapi kita bisa nggak sih Pak ngerubah itu? Bukan hilang ya, itu tulisannya aja yang nama variabelnya di hidden lah. Oh, jadi ditampilkan, tapi datanya tetap digunakan. Tetap ada, iya. Terus kalau misalkan itu untuk all sama PCTN itu bisa diganti namanya atau emang defaultnya itu ya Pak? Makasih Pak. All dan PCTN kita bisa ganti. Tadi kan contoh ya, dilihat lagi di di mana tadi? Yang all di sini. All kan bisa kita ganti dengan total. All sama dengan total. Kemudian min diganti dengan min atau rata-rata misalkan. Ya, min sama dengan kutip 1 rata-rata atau kutip 2 rata-rata.
Atau tadi PCTN persentase gitu. Di sini nggak ada contohnya, tapi ya misalkan PCTN di sini ya etik bintang PCTN sama dengan logo persentase. Maka ntar akan diganti PCTN di sini dengan persentase. Oh iya Pak, makasih Pak. Berarti tadi saya miss. Ya, itu aja. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Saya, Pak. Kalau tidak, ada. Saya Pak Anis, Pak. Mohon izin. Silakan Anis. Yang pertanyaan saya yang pertama, Pak, tentang yang 3 dimensi tadi. Kalau saya dengar dari penjelasan Bapak tadi itu kan tabel 3 dimensi adalah tabel 2 dimensi yang dinyatakan di beberapa halaman gitu ya, Pak ya. Saya belum sampai sekarang mencoba mencerna, cuman masih belum begitu paham Pak. Mohon bisa diulangi penjelasan tentang masalah ini, walaupun dari yang tadi Bapak jelaskan sebenarnya ini jarang dipakai gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang missing di situ tadi dijelaskan bahwa ada 2 perlakuan missing gitu ya. Yang pertama dia dianggap bukan dianggap tapi dia diganti dengan 0 sehingga dia tetap terhitung dalam pembagian secara total gitu ya Pak ya. Sebentar, yang mana missing yang mana dulu? Yang pertanyaan atau dari kasus opsi missing? Yang dari opsi missing. Oke, kalau opsi missing ini tadi tercampur kelihatannya. Yang opsi missing itu berbicara tentang kalau datanya atau teruskin dulu deh pertanyaannya ya. Tadi ini. Terus kalau saya kebetulan saya coret-coret di kertas, ketika kita menggunakan opsi missing ini, kemungkinan pertama jika dia dianggap tidak ada, maka dia tidak akan dihitung secara total gitu ya. Yang kedua, jika dia dianggap tetap ada di situ, maka dia akan masuk dalam penghitungan. Nah, kalau dia dianggap ada, sedangkan di situ sebenarnya tidak ada angkanya gitu ya Pak ya. Apakah itu tidak mempengaruhi jumlah total datanya? Oh iya. Oke, jadi ini masalah missing kita aja ya. Kita ulang. Oke. Itu aja Pak sebentar. Oke, baik. Mungkin ini dua-duanya harus saya ulang kembali ya. Yang pertama tentang tabel 3 dimensi. Tabel 3 dimensi ini tadi sebenarnya dia adalah tabel 2 dimensi yang ditampilkan untuk setiap halaman. Jadi 3 dimensinya itu pertama halaman, page, kemudian yang kedua kolom pertama, baris, yang ketiga itu kolom. Jadi ingat kembali kalau yang 1 dimensi itu hanya kita bicara 1 kolom. Kalau yang 2 dimensi berarti baris dan kolom. Kalau yang 3 dimensi itu adalah page, halaman, kemudian baris, kemudian kolom. Nah, jadi di tabel 3 dimensi ini dipisahkannya apa? Dipisahkannya koma. Jadi di sini contoh di slide ini, contoh ini kan 3 dimensi, eduk sama dengan education, koma, berarti ini menunjukkan dimensi 1 dimensi gitu ya. Kemudian full time sama dengan employment status, koma, berarti ini dimensi kedua, karena ada koma berarti ini 3 dimensi. Gender, bintang, income, bintang, min. Edux ini ada 4 nilai. Ada high school, ada bachelor, ada master, ada doctorate. Jadi ini karena 3 dimensi, dimensi pertamanya itu adalah halaman. Jadi ntar hasilnya itu ada 4 halaman. Halaman pertama untuk yang high school, halaman kedua untuk yang bachelor,
halaman ketiga untuk yang master, halaman keempat untuk yang doctorate. Di sini hasilnya hanya ditampilkan dua aja, high school dan doctorate. Gitu ya. Sebenarnya ada 4, high school, bachelor, master, dan doctorate. Kemudian di setiap halaman itu ada tabel 2 dimensi, full time dan gender income mean ini. Ini gendernya, ini full time-nya, ini yang income untuk setiap gender, rata-rata income untuk setiap gender. Nah, jadi tabel 3 dimensi ini ya sebenarnya membuat, jadi kenapa jarang digunakan, karena kita bisa ganti dengan statement by. Ya. Membuat tabel 2 dimensi, dan kita ganti statement dimensi 3-nya dengan by. Jadi ini akan hasilnya sama, probability data sama dengan 1, kelas, gender full time, var income, kemudian by, atau by-nya bisa diletakkan di mana saja, di awal atau di akhir ya, by eduk, kemudian tabelnya adalah full time dan gender ini, jadi eduknya nggak ada, itu hasilnya akan sama. Membuat tabel 2 dimensi untuk setiap halaman yang ada dinyatakan di dalam koma pertama, sebelum koma pertama ini. Ini yang pertama, ya, pertanyaan pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua itu tentang terkait dengan missing value. Tadi ada kecampur dengan data kita. Di data kita memang untuk V1 sampai dengan V10, ini ada yang tertulis missing, ada tertulis 0. Jadi yang tertulis missing dengan tulis 0 itu artinya sama. Karena kalau V1-nya 0, berarti dia tidak membawa P1. Gitu. Berarti missing. Gitu. Atau yang missing itu P1-nya missing, berarti dia tidak bawa V1. Nah, ini apakah dituliskan dalam bentuk 0 atau missing? Nah, ntar kita tinggal lihat dari efisiensi. Sewaktu kita melakukan proses normalisasi, maka yang 0 itu lebih baik jadikan missing. Kalau missing berarti tidak ada kan. Kalau sewaktu di analisis, maka mungkin saja yang lebih efisien itu adalah yang missing dijadikan 0. Jadi itu untuk analisis ya. Hal tersebut kita tunda untuk pertemuan terakhir gitu ya. Di pertemuan terakhir ada materi yang berbeda dengan materi sebelumnya. Materi yang sudah dari kakak kelas sebelumnya akan saya ganti untuk di versi yang transformasi di terakhir. Akan bicara terkait dengan bagaimana kita melakukan teknik munging atau wrangling dari database. Kemudian missing ini juga, nah tadi terkacaukan ini dengan missing, ada opsi statement missing yang bisa kita letakkan di dalam proc tabulate atau di dalam statement class. Ya, ini contoh di sini. Jadi begini, jika kita memiliki data, kemudian di dalam data kita terdapat missing value dalam satu variabel kelas, variabel kategori, ada missing value. Misalkan kita tidak memasukkan kategori jenis kelaminnya, ya. Jenis kelaminnya itu bukan male atau female, jadi kosong, missing value. Maka kalau kita nyatakan dalam kelas di sini, gender, tanpa statement missing di sini, maka baris yang ada missing value tersebut itu akan dihapus. Jadi kalau ada missing value dan kita tidak spesifikasikan dengan menggunakan statement missing, maka baris tersebut akan dihapus. Jadi seolah-olah tidak ada data itu. Jadi kalau datanya ada tadi 1000, contohnya misalkan ada 1000 baris, di antara 1000 baris itu gendernya ada yang missing, katakanlah missingnya 300 baris, jadi dari 1000 itu ada 300 orang yang tidak diketahui jenis kelaminnya,
kemudian kita masukkan gender ini dalam statement class, maka yang data yang digunakan itu adalah hanya 700. Jadi M-nya itu akan 700. Nah, kalau kita ingin memasukkan missing tadi, yang apa namanya, kita ingin tetap M-nya itu 1000, gitu. bukan 700. Jadi yang 300 missing itu harus dihitung juga. Maka kita tambahkan argumen missing ini, kata kunci missing ini diletakkan di opsinya class atau di opsinya proc tabulate. Sehingga kalau kita nyatakan garis miring missing ini, maka hasilnya itu adalah ada sebanyak 1000 data yang digunakan. Mungkin itu siapa tadi, Anis ya yang bertanya. Izin lanjut nanya boleh Pak? Ya, silakan. Kan di situ tadi di opsi gender itu kita tambahin missing ya Pak ya. Berarti misalnya dari 1000 data tetap terhitung 1000, tapi data di dalamnya yang gendernya apa kan tidak ada ya? Maksudnya di missing ini tidak hanya di gender ya, mungkin aja di etnik juga ada missing. Berarti ini semua variabel di sini. Jadi kalau tanpa missing, maka yang dihitung itu adalah yang gendernya ada, etniknya ada. Lengkap, datanya lengkap. Kalau ada missing salah satunya, maka dia di baris tersebut itu akan dihapus. Jadi yang gendernya missing, maka baris itu akan dihapus. Etniknya missing, maka barisnya akan dihapus. Gender dan etniknya missing ya akan dihapus juga. Jadi kalau kita ingin semua tidak ada yang dihapus, datanya yang missing itu ya tetap akan dihitung sebagai missing, sebagai M missing, maka kita tambahkan opsi missing ini. Berarti ketika kita tambahkan opsi missing ini, lalu kita pakai opsi PCTN, persentase, yang kosong itu nanti bagaimana Pak? Dihitung. Tetap dihitung sebagai persentase missing? Iya, ntar akan ada missing. Ntar akan ada di dalam salah satu kategorinya missing. Dia akan itu yang saya bingung. Oke. Jadi ntar kalau misalkan gendernya kan ada 2 tadi, female ada male. Karena ada missing, karena ada missing dan kita tidak menggunakan statement opsi missing ini, maka tetap akan 2, ada female ada male. Dan yang dihitung yang lengkap. Tapi kalau kita tambahkan missing, maka ntar akan ada kategori yang ketiga missing. Jadi yang missingnya ntar dimasukin ke dalam dalam kategori yang missing jumlahnya gitu. Persentasenya juga ntar masukannya ke situ. Paham nggak? Ya, di situ kebingungan saya tadi. Kalau tidak ada opsi aja. Saya kebetulan di komputer saya nggak ada SAS-nya di komputer yang ini. Jadi buat aja data yang gender dan etnik gitu. Kemudian di dalam setiap datanya ada salah satu yang missing gitu. Kemudian di proc tabulate salah satu gunakan missing, satu enggak. Ntar akan terlihat gitu ininya. Bagaimana perbedaannya. Oke, gimana Anis? Masih ada? Oke. Selanjutnya jika ada yang mau bertanya, silakan. Pak, izin bertanya, bukan tanya sih Pak. Retna Pak. Ya, silakan. Yang cara baca itu sih Pak, cara baca yang tabel 3 dimensi. Itu kan tadi kayaknya ada yang laki-laki, female perempuan, terus dia full time-nya kosong gitu ya Pak ya. Yang mana? Itu berarti data aslinya. Nah, yang ini. Iya, female ini kan ada. Doktoratnya memang dia tidak ada yang part time, semuanya full time. Gitu. Jadi kalau ya di SAS ini kalau dia tidak ada datanya, semuanya tidak ada datanya, maka ya tidak dituliskan. Seolah karena di sini yang education doktoratnya itu tidak ada yang part time, berarti di sini tidak tuliskan part time-nya. Nggak muncul gitu ya Pak ya? Itu aja sih Pak. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak. Silakan Aldino. Mau Pak, untuk missing ini apakah bisa digunakan untuk variabel numerik juga Pak? Missing itu hanya untuk yang kategori ya. Kalau di
numerik kalau ada missing ya dia tidak berpengaruh. Artinya bukan tidak berpengaruh. Menghitung rata-rata yang missing ya, yang missingnya sudah diabaikan. Jadi menghitung gitu ya. kalau ada 10 data, salah satu missing, rata-ratanya apa ya diambil dari yang 9. Iya, jadi pikirnya itu pasti kan ketika missing di numerik pasti akan berpengaruh ke rata-ratanya gitu Pak. N-nya yang missing diabaikan. Oh iya, oke Pak. Jadi yang berpengaruh itu di sini missing itu adalah di yang kelas, ya bukan di var. Kalau var yang ada missing ada tidak, ya tetap dia kalau missing rata-rata dari rata-rata dari 10 data. Tapi salah satunya missing, maka ntar diambilnya dari 9. Pembaginya 9. Iya Pak. Nah, soalnya bisa jadi ketika kita ingin menganalisis, misalnya kita ingin menganalisis, tapi kita ingin rata-ratanya itu secara keseluruhan yang missing juga ikut gitu loh Pak, misalnya seperti itu. Harusnya enggak ya. Kalau missingnya mau ikut ya berarti missingnya dijadikan dengan angka 0. Oh, ditransformasi dulu ya Pak ya? Iya. Oh iya, oke Pak. Kalau missing ya dia akan di missing tetap. Gitu. Oh iya, iya Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Nah, kalau tidak, kita gunakan ada tugas, ya, kita gunakan dari data yang sudah kemarin kemarin kan sudah didekomposisi, ya. Jadi data ikan kemarin dari yang satu tabel sudah didekomposisi menjadi beberapa tabel. Nah, jawab pertanyaan ini. Ada 4 pertanyaan lah. Sebenarnya masih bisa kita kembangkan ya. Berapa kali masing-masing kapal berlayar dalam waktu 1 tahun? Tentunya ini menggunakan Proctabulet semua ya. Jadi pertama adalah sebenarnya bisa aja bukan pertanyaan ini. Jadi buatlah tabel sehingga kita tahu setiap kapal berapa kali dia berangkat dalam waktu 1 tahun atau per tahun. Ya, jadi tahun ini dia berangkat atau beraktivitas banyak 10 kali. Tahun ini dia beraktivitas itu untuk setiap kapal. Kemudian yang kedua, setiap kapal ya, sudah menangkap ikan apa saja. Jadi setiap kapal dia sudah menangkap ikan apa saja. Atau ya dengan kata lain kita membuat tabel untuk setiap kapal dan tangkapannya, ikannya, jenis ikannya. Nah ini untuk nomor 2 ini mungkin bisa diinikan ke dalam OAT ya. Proctabulet, data kemudian OAT. Kemudian yang pertanyaan ketiga, di setiap WPP, di WPP tertentu artinya di setiap WPP, berapa jumlah tangkapan setiap kelompok ikannya. Jadi ini membuat tabel WPP dan kelompok ikan, berapa jumlahnya yang terambil. Kemudian yang keempat, untuk setiap kapal, yang sudah berlayar di sini, dia membawa alat tangkap apa saja. Jadi sebenarnya ini bisa membuat tabel atau bisa juga ya sebenarnya membuat tabel sih. Kita menghitung tabel, bisa dijadikan tabelnya atau bisa juga dalam bentuk data gugus data SAS. Ya. Yang nomor 2 itu pasti dalam gugus data SAS kalau tabel terlalu banyak. Sehingga di dalam menjawab nomor 2 itu kita tidak menampilkan hasil tabelnya, tetapi gugus data baru. Jadi kapal A jenis ikan apa saja yang ditangkap, gitu. Kapal B jenis ikan apa saja dan seterusnya. Kemudian jadi ini yang tugasnya. Ada yang mau ditanyakan dulu di tugas ini? Nurhasana nanya Pak. Ya silakan Nurhasana. Yang terkait nomor 2 untuk periode waktunya sama seperti poin pertama, 1 tahun? Enggak, semuanya. Oh, dalam 2 tahun berarti kalau kan. Kalau yang pertama kan ya per tahun. Kalau yang kedua ini enggak, semua data, dari semua data.
Oh, semua data. Untuk format tabelnya mau seperti apa Pak? Artinya gini, di breakdown ke samping atau sesuai dengan ke bawah? Terserah, mau ke samping, mau ini terserah. Gitu ya. Oh gitu, iya. Nah, iya. tapi kalau nomor 2 ini dia pastinya bukan tabel yang diinginkan, tabel yang tadi, tetapi dalam gugus data. Karena kan banyak sekali kalau tabel mungkin nggak akan cukup. Iya, makanya banyak sekali nanti ya gugus Maka data dalam ya. gugus data. Ya. Jadi ntar di yang nomor 2 ini jawabannya itu dengan rock tabulet, datanya, kemudian out. Ingat di dalam menjawab ini gunakan dari tabel, ya. Tabel yang sudah didekomposisi, kemudian pastinya harus digabungkan. Beberapa di antaranya harus digabungkan. Bukan beberapa ya, semuanya harus digabungkan. Beberapa tabel harus digabungkan. Jadi apa namanya? Kita tidak bisa menggunakan dalam satu tabel yang pertama atau dalam tabel yang sudah terakhir. Gitu ya. Pasti akan ada di antaranya. Oh iya. Terus Pak untuk poin 3, ini untuk konfirmasi aja, tangkapan berarti jumlah ikan ya Pak? Jumlah tangkapan, jumlah kilogramnya ya, bukan banyaknya. Bukan ikannya, oh oke. Bukan hanya jumlah tangkapannya, sudah berapa kilo yang di ini. Oh jumlah tangkapan ya. Ya itu aja Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan di tugas ini? Nah ini sebenarnya tujuannya adalah untuk memvalidasi betul nggak hasil dari dekomposisi yang kemarin. Kalau dekomposisi kemarin itu betul, tabel bentuk normal tabel ketiga, maka pasti jawabannya sama semua. Tapi kalau hasilnya salah, pendekomposisiannya itu tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, berarti ada yang salah. Gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Untuk mengecek kita salah atau benar bagaimana Pak caranya? Nanti kita bicara lagi minggu depan, gitu ya. Untuk mengecek kita bandingkan. benar Ya, kita bandingkan. Sebenarnya misalkan minimal kita lihat berapa banyaknya baris lah. Atau berapa banyaknya hasil tangkapannya. Harusnya siapapun yang menjawab itu harusnya sama. Ya Pak, ini kan berarti kelanjutan dari yang sebelumnya. Kalau misalnya kita tahu salah yang sebelumnya, berarti nggak bisa diperbaikin gitu Pak? Nggak apa-apa sebenarnya, mau salah mau benar juga nggak ada masalah. Ya. Kalau salah berarti kita tahu salahnya di mana kan? Yang penting caranya ya Pak ya? Yang penting caranya. Ya. Yang penting caranya. Ya Pak. Pak Nurasana mau tanya lagi. Ya silakan. Terkait dengan tugas yang kemarin. Kan saya memang tidak melalui proses 1NF segala macam pakai bukan itu, lebih kepada insting melihat misalnya satu tabel dia foreign key-nya gimana gitu kan, terus primary key-nya gimana. Nah, yang agak kebingungan ketika saya mencoba untuk menggabungkan sehingga terbentuk tabel universal itu bagaimana untuk yang perbekalan kan kita sudah ubah bentuknya, artinya sudah dengan nilai perbekalan. Ya. Berarti kita kembalikan. Jadi sebenarnya targetnya itu bukan ke tabel universal sih sebenarnya. Walaupun bisa minta ke tabel universal, tetapi cukup dengan sampai tabel bentuk normal pertama. Oh iya, ya berarti maksudnya gini, apa harus semua, karena tanpa ada si nilai perbekalan itu, yang tabel perbekalan sebenarnya semua udah terbentuk sebanyak datanya gitu, observasinya. Tapi apa harus semua juga, maksudnya seperti itu? Ya harusnya semuanya dengan tabel perbekalan. Tabel perbekalan juga dibuat dalam satu tabel. Oh ya, berarti maksudnya bentuknya dia memanjang lagi, ruang lagi, ya, yang V1, ya. V2. Oh ya. Ya itu. Ya, makasih ya Pak. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Oke, kelihatannya sudah cukup. Jadi demikian mungkin untuk